Kemarin saya live, hari ini saya merekam di Google Meet. Iya, kalau kalian pengen tahu wajah-wajah kalian di sini, nah kelihatan ya, kelihatan ya. Cuma tidak semuanya ini, saya nggak tahu nih dari si Google ini. Padahal sudah ada 13 orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang satu lagi hilang ini, kemana ini? Nggak tahu ini saya. Sistemnya Google ini. Kalau di change layout, nah ini saya memilihnya ini. Kalau auto, nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Melihat wajah saya, sudah lama tidak melihat wajah saya. Kemarin tidak saya nampakkan wajah saya secara live, betul ya? Hari ini saya nampakkan wajah saya. Saya merekam, ya Rizal ya, ambil ucek-ucek Pak Popo. Saya melihatnya, terima kasih. Jadi ini adalah new normal yang harus kalian biasakan. Alhamdulillah tadi sore sampai maghrib kalau tidak salah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu live YouTube ya. Jadi insya Allah kalau ini tidak berubah ya, sampai semester depan kita tetap melakukan daring seperti ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya terdengar ya. Ya. Jadi nggak usah gedek-gedek ya, nggak usah gedek-gedek, nggak usah piye gitu kan. Jadi inilah new normal. Kalau semua saudara di Semarang masih zona merah, Semarang masih zona merah ya. Jadi harap hati-hati. Pertama, ini adalah new normal, jadi harus membiasakan kita perkuliahan seperti ini. Ya walaupun, bentar, ini ada yang gabung. Ya walaupun tatap muka seperti ini, harapannya adalah kita bisa tetap melakukan sharing ilmu, sharing pengetahuan. Mata kuliah hari ini mengenai open source system. Karena masih berhubungan dengan COVID, jadi kemarin itu saya memberi penugasan. Apa ini kemarin? Saya memberi penugasan ini ya, satu paper ini ya. Judulnya apa ini judulnya nih? Judulnya Big Data Analytics and Deep Learning. Ini Hadoop ya. Jadi kemarin saya memberikan perintah untuk ngambil satu paper ya di Google Scholar ini ya. Ini yang saya berikan ya. Nah ini kita coba di pertemuan ini masuk ke Google Scholar lagi. Lalu ketikkan kata kuncinya open source for COVID-19. Kenapa for COVID-19? Ya, tadi pagi, siang, sampai malam ini, saya tadi membahas mengenai COVID-19. Yang mana seluruh dunia pun mengalami kejadian yang sama. Di mata kuliah yang lainnya, AI, data mining, itu saya menjelaskan bagaimana teknik-tekniknya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mengimplementasikan open source ke dalam sebuah masalah, menyelesaikan satu permasalahan dengan menggunakan tools open source. Sifatnya adalah sumber terbuka. Sumber terbuka untuk COVID-19. Saya masuk di websitenya scholar.google.com, ketikan kata kuncinya adalah open source for COVID-19. Harapan dari kuliah ini, seperti di pertemuan kemarin, saya mengharapkan saudara nantinya mengimplementasikan sistem sumber terbuka ke semua bidang. Kenapa harus berbasiskan sumber terbuka? Nah, ini agak serius ya. Tadi bercanda, sekarang serius ya. Saya nggak bisa melihat muka saudara di sini. Saya melihat layar yang ada di Google Scholar gitu ya. Ya, terima kasih Irfan, mukamu sudah tampak. Tapi kenapa kamu pakai masker gitu ya?
Kamu sedang berada di luar? Oh ya ya ya. Kamu sedang kerja ya? Oke oke oke. Ya, terima kasih terima kasih. Silakan silakan tetap mendengarkan. Rasa guyu Rizal ya. Rasa guyu. Mm, Rasa malu-malu ya. Terima kasih ini. Jadi memang nggak enaknya di situ ya. Saya nggak bisa melihat muka saudara saat saya menjelaskan gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Perkuliahan kali ini adalah kita mempelajari implementasi sumber terbuka untuk COVID-19. Ternyata banyak sekali. Saya sempat kaget ini. Jadi kalau dilihat ini ya, kalau dilihat di sini open source AI solution for radiography driven. Nah ini saudara perlu tahu itu ya, yang namanya hardware, yang namanya software untuk dunia medis itu, ya Allah, semuanya itu berlisensi. Tidak ada yang namanya sifatnya sumber terbuka. Baru tadi saya searching, ya mohon maaf ya, baru tadi saya searching ini, sebentar, saya tunjukkan ini. Oh, ini ada yang namanya open source medical supplies. Nah, ini contoh yang sekarang banyak dikembangkan, yaitu adalah membuat face shield walaupun dalam bentuk hardware gitu ya. Kita nggak, sistem itu tidak hanya melulu software gitu ya, tapi memang kebanyakan kalau kita berbicara open source pasti itu sudut pandangnya langsung ke software, apalagi IT gitu ya. Tetapi tidak melulu itu adalah software, ada yang hardware. Nah, contohnya ini open source medical supplies. Nah, di sini untuk bekerja bersama membuat supplies di mana? Di dunia pendidikan. Sorry, ini di medical. Ya. That address local challenge and crisis. Nah, yang mana disuplai untuk krisis gitu ya. Disuplai untuk krisis. Nah, ini alamatnya di opensourcemedicalsupplies.org. Alamatnya di opensourcemedicalsupplies.org. Nah, ini pentingnya kita memiliki apa? Memiliki sumber terbuka, apalagi berbicara mengenai sistem. Sistem itu berbicara mengenai topologi jaringannya, infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya. Ada yang baru masuk, sebentar. Oke. Ada 11 anak, terima kasih sudah join. Oke, pada lagi sebentar. Oke, yang baru masuk silahkan kameranya dinyalakan. Oke, ada interrupt sebentar ya, sebentar saya masuk lagi. Nah, ini tadi ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini, nah, yang namanya bekerja bersama tim, itu harus dilakukan secara simultan, secara serempak. Bayangkan ini ya. Ini kalau di dunia pendidikan itu kalau di dunia pendidikan itu ada sebuah jurnal yang berbayar gitu ya, yang berbayar kalau kita ingin download sebuah artikel, satu artikel saja kita harus bayar dulu, baru kita bisa mengakses file PDF-nya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah yang bertemakan atau riset mengenai COVID-19, artikel yang berbayar itu di sebuah jurnal itu semuanya digratiskan. Semuanya digratiskan. Karena apa? Untuk bisa bekerja bersama-sama. Peneliti itu bisa bekerja bersama-sama berdasarkan sebuah paper yang sudah diriset lalu ditulis. Ya, saya ulangi, peneliti itu bisa bekerja bersama-sama kalau ada satu dasar penelitian seseorang yang sudah ditulis, yang sudah dikerjakan, terus ditulis, terus dipublish. Bayangkan kalau itu berlisensi.
Bayangkan kalau itu berlisensi. Saya yakin yang namanya riset mengenai pandemi COVID-19 ini pasti tidak akan bisa terselesaikan. Sehingga di sini muncul ini adanya sebuah website. Kemarin-kemarin ini nggak ada ini. Kemarin-kemarin saya cari di semester-semester kemarin itu nggak ada sama sekali. Baru ini muncul opensourcemedicalsupplies.org. Nah ini ya. Jadi dia bekerja bersama-sama berdasarkan apa? Sumber terbuka dari dunia medis untuk menyuplai orang-orang atau negara yang terkena krisis COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya, nah ini ya. Jadi nanti itu ada, ini saya tunjukkan ini inovasinya dari apa Fernando Diaz Lopez. Kelihatan ya di situ ya, kelihatan di situ ada face shield-nya ya, face shield-nya. Jadi tidak melulu soal software ya, saya katakan tidak melulu soal software. Ada hardware-nya face shield. Ini juga face shield gitu ya. Ini juga face shield. Ini Pharmawalk itu farmasi bekerja bersama-sama ya dari dunia farmasi. Nah ini ventilator itu yang menyuplai apa namanya alat-alat oksigen untuk penderita pasien COVID-19. Nah, sekarang pun di dunia pendidikan pun contohnya adalah di Surabaya itu sudah ada, di Bandung itu sudah ada untuk membuat sebuah ventilator. Nah, ventilator. Oke, itu ya. Itu hikmahnya saudara belajar sebuah mata kuliah yang mungkin saudara anggap tidak penting, sekarang menjadi lebih penting karenanya sifatnya adalah sumber terbuka. Sebentar, Google Scholar saya buka lagi. Saya ketikkan ini, open source for COVID-19. Nah ini ya. Jadi kalau berbicara mengenai sistem sumber terbuka, sebuah sistem yang tidak hanya software, tapi hardware juga. Kalau kita berbicara sistem, berarti itu ada hardware dan softwarenya. Sekarang kita berbicara sumber terbuka untuk penanganan COVID-19. Bagaimana studi kasusnya? Jadi malam hari ini kita belajar studi kasus, implementasi, di mana saja sumber-sumber terbuka itu diteliti, diriset oleh pakarnya di bidangnya untuk penanganan pasien atau penyakit COVID-19 ini. Yang pertama di sini adalah ini pengembangan desain dari neural network untuk mendeteksi COVID-19 berasal ini datasetnya adalah paru-paru, dada, gambarnya dihasilkan dari hardware X-ray. Nah, hardware X-ray. Nah, di sini dikatakan di sini with exemplary effort being the open source COVID. Nah, di sini itu data-datanya, saudara bisa lihat di sini, data-data dari chest X-ray pun itu pun tidak mudah didapatkan. Oleh karenanya, sifat sumber terbuka dalam kesediaan dataset untuk diteliti itu sangat penting sekali. Ini yang pertama, open source-nya digunakan untuk mengumpulkan data. Sumber terbukanya itu dikumpulkan untuk mengumpulkan datanya. Lalu di sini dikatakan open source AI solution for radiography driven. Jadi di sini AI pun artificial intelligence banyak sekarang startup yang mengembangkan semuanya tidak bersumber terbuka. Untuk apa? Untuk memberikan solusi radiografinya. Jadi kalau Anda nanti belajar data mining, artificial intelligence itu tidak aplikasinya itu tidak di-share ke banyak orang. Kalau dia sudah sudah dimiliki oleh perusahaan tertentu gitu ya. Kenapa?
Karena nanti kalau algoritmanya di-share, otomatis seseorang bisa membuat alat yang sama, sistem yang sama. Makanya di beberapa perusahaan besar itu AI-nya diperjualbelikan. AI-nya diperjualbelikan. Contoh kasus kemarin, ini yang kita nggak berbicara mengenai COVID, contoh kasus kemarin pada saat Xiaomi itu muncul, dia bisa mendeteksi berapa umur kita gitu ya. Oh, kalau kamu pengen kalau kamu pengen tahu umurmu dengan memanfaatkan AI, ya beli HP-nya Xiaomi dong. Nah, gitu. Contoh kasus seperti itu gitu ya. Jadi AI di sebuah perusahaan itu tidak sembarangan diberikan karena sifatnya berlisensi, dimiliki oleh perusahaan yang sudah membayar lisensi tersebut. Sehingga penting dalam studi kasusnya di sini dikatakan AI di sini memberikan solusi jika dia bersifat sumber terbuka, radiografi driven COVID-19 bisa memberikan dampak terhadap diagnosis, analisis dari gambar X-ray dada manusia yang mana itu nanti digunakan untuk mendiagnosis ataupun nanti pakarnya akan memberikan hasil apakah dia ini orang dengan berpenyakit COVID-19 berdasarkan dari radiografi driven yang digunakan. Jadi adanya alat X-ray dan aplikasi di dalam komputernya itu AI-nya jalan. Kalau sumber terbukanya itu di dalam sistemnya itu dibuka, sebentar, wait. Halo, bisa mendengar saya? Bisa mendengar ya? Halo? Karena di sini ada informasi saya tidak dapat didengar. Semuanya bisa mendengar saya ya? Bisa, oke, terima kasih. Saya ulangi sekali lagi. Kalau sebuah sistem di dalam alat X-ray-nya tersebut disebarkan source code-nya, itu dengan mudah semua orang bisa untuk memproduksi secara massal dan digunakan untuk pencegahan atau memberikan hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan open source AI solution for radiography driven. Ini yang pertama. Nah, sebentar. Terus ada lagi di sini open source information for other countries. Kalau ini adalah sharing informasi ya antar negara, jadi ya investigasi 3 cluster of COVID-19. Jadi ini adalah hasil dari di Singapura. Terus ini review of open source ventilator pandemic. Jadi di sini ventilatornya, ini hardware-nya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini gratis ini. Jadi yang bertemakan COVID-19, penelitian-penelitian di jurnal-jurnal berbayar itu gratis ya. Gratis. Ada yang ditanyakan? Ini sambil menunggu. Maaf Pak, saya terlambat. Iya, tidak apa-apa. Silahkan mengikuti. Jika nanti terlambat pun nanti insya Allah ada rekamannya saya bagi di YouTube juga. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa ya. Iya. Oke, Farhan. Oke. Review of open source ventilator for COVID-19 and future pandemic.
version 2, peer review, 3 approve. Jadi ini belum dipublikasi, masih di review tulisan ini. Ini ditulis oleh Joshua M. Pierce. Dia itu dari USA Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering. Nah, di sini dikatakan medical infrastruktur. Jadi infrastruktur medicalnya untuk penanganan COVID-19. Okay, this article are analyzed to determine if the design are open source both in spirit. In spirit ini dalam kurung lisensi as well as practical details. Processing, oke, di mute dulu. Siapa ini? Raptor Zulfikar. Oke, saya ulangi sekali lagi. Mohon maaf, terinterrupt. This article are analyzed. Jadi di sini untuk menganalisa desain yang sifatnya sumber terbuka di antara spirit lisensi dengan practical detailsnya. Processing accessible design source file, bill of material, assembly instruction, wiring diagram, firmware, and software. Jadi hardware maupun softwarenya di sini. As well as operation and calibration instruction. Jadi di sini yang menjadi analisanya adalah desain dari ventilatornya nanti. Ventilatornya, alat bantu nafasnya. Oke, introduction-nya ini seperti ini. Ada 27 halaman. Ya, ada 27 halaman. Di sini dikatakan sebentar. Ada beberapa yang baru masuk, saya approve. Yang baru masuk. Oke. The design source computer aided design of CAD which are need to iterate on design mechanical. Oke, di sini adalah to be open source ventilator project needs to include, jadi desainnya, produk filenya, 3D printernya yang digunakan untuk membuat mechanical komponennya, PCB-nya. Nah, PCB itu berarti masuk ke elektronikanya ya, alat-alat elektronikanya. Alat-alat elektronikanya, lalu materialnya untuk bisa dievaluasi komponennya, list of tools, dan lain sebagainya. Ini ada sampai ke kalibrasi dan operasinya. Analisis literaturnya dia panjang. Oke. Panjang. Future work needed, artinya yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Wait a minute. Kita scroll ke bawah untuk melihat semuanya. Oke, sampai sini aja kelihatannya. Ini adalah referensinya. Banyak sekali referensi. Ini hasil reviewnya. Wait. Tidak dijelaskan gambarnya. Tidak ada gambar di sini. Oke. No data are associated with this article. Belum ada. Nah, ini contoh dari open source untuk pembuatan ventilator ya, alat bantu pernafasan. Oke. Oke, kita cari artikel yang lain untuk kita bahas lebih mengena ke apa yang menjadi nanti bahan bacaan saudara untuk open source for COVID-19 ya. Saya contohkan biar nanti lebih mengena.
open access, mapping library, open COVID, open access, open reading frame, open access. Oke. Berarti ini kita masuk ke sini. Artikel yang pertama kita download. Di sini open source-nya untuk apa? Tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini untuk desain neural network-nya, deteksi COVID-19 dari gambar dada X-ray. Open source-nya ada 13 kata di dalam artikel ini. Oke, inspired by open source, open access, open source design, open source AI. Nah, ini open source AI ini. Open source AI solution for radiographic case detection. Oke, kita lihat dulu ke bawah. Ini artikelnya yang tadi saya katakan. Nah, ini adalah gambar X-ray-nya. Gambar X-ray dari dataset COVID. Ya, di sini ada sekitar, ini contohnya di sini dijelaskan 13.970, ada 13.870 pasien, ya, ada 13.870 pasien di sini. Ini gambar X-ray-nya, X-ray dadanya. Lalu, nah, kalau ada sebuah gambar di sini yang dihasilkan di X-ray radiografi, otomatis jika kita membeli sebuah alatnya, otomatis nanti ada beberapa bagian yang bisa mengukur objek-objeknya ini. Ya, saya perbesar ya. Nah, saya perbesar ini, bisa dilihat ya pembesarannya ya. Oke. Nah, lihat ini. Nah, ini ya. Ini adalah gambar lingkaran-lingkaran putih itu ya. Lingkaran-lingkaran putih, diameternya. Nah, di dalam alatnya X-ray itu tersedia alat ukurnya juga. Alat ukurnya juga. Alat ukur untuk apa? Melihat seberapa besar diameter untuk gambar yang putih ini, objek ini. Gambar yang putih ini. Otomatis kalau kalian membeli sebuah alat X-ray, kalau misalnya di sini adalah rumah sakit membeli sebuah alat X-ray, dia berarti sekalian membeli softwarenya. Bayangkan kalau Anda, jadi ada penelitian di salah satu paper yang bertemakan image processing, di sana dikatakan Internet of Things dalam penanganan COVID-19 itu sangat-sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kenapa? Karena dokter itu atau perawat itu memeriksa pasien itu harus langsung berhadapan. Dengan adanya Internet of Things, kita bisa memanfaatkan smartphone kita misalnya ya, sudah difoto X-ray-nya tanpa adanya aplikasi. Kita beli hardware-nya doang tanpa adanya aplikasi. Nah, aplikasi itu kita dapatkan untuk menganalisa itu dengan memanfaatkan Android misalnya, smartphone misalnya seperti itu. Smartphone itu bisa nanti kita importkan gambarnya X-ray ini, lalu dia akan menganalisa. Dengan bantuan pakar juga. Jadi sebuah sistem atau aplikasi
yang ditanamkan di Android yang sudah kita download di Play Store itu nanti bisa menganalisa orang ini seberapa parah terkena COVID atau virus COVID-19. Seperti itu. Ini pemanfaatannya kalau dimanfaatkan di sumber terbuka. Android sumbernya atau source-nya itu terbuka. Bisa di-download sumber-sumbernya. Tapi kalau kita membeli sebuah alat dengan lisensi misalnya HP, IBM, otomatis kita harus menginstal aplikasi tersebut yang sudah ditanamkan. Nah, ini pemanfaatan sumber terbuka untuk penanganan pasien ini sangat diperlukan di dunia medis, sangat diperlukan di dunia medis. Salah satu papernya ini adalah pemanfaatan dataset dada X-ray di sini. Kita ambil lagi open source. In this study we introduce COVID-net. Ini adalah apa namanya algoritmanya menggunakan Deep Convolutional Neural Network Design untuk mendeteksi kasus dari COVID-19. Image-nya ini berdasarkan dari sumber-sumber terbuka yang berada di publik. Sehingga saudara nanti bisa mendownload itu sepuasnya untuk bisa diteliti antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya sehingga bisa bekerja sama. Karena tujuan sumber terbuka di sini adalah semuanya bisa bekerja bersama-sama untuk mengatasi sebuah permasalahan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Contoh lagi adalah project library dari open source medical supplies yang saudara bisa lihat di sini. Di sini adalah kalau tadi penanganan dari sisi softwarenya. Jadi saya berbicara open source, studi kasusnya berasal dari softwarenya. Sekarang berasal dari hardwarenya, sudut pandang hardwarenya. Di sini ada kategori aerosol box, bias tape masker, fabric face mask, examination. Nah, ini adalah project-project yang dibuka untuk diajak bisa bekerja sama. Nah, ini banyak sekali. Silahkan nanti bisa melihat di opensourcemedicalsupplies.org atau diketikkan saja OSMS, nanti bisa langsung. Nah, Arduino Project Hub. Nah, kita coba lihat ya. Tuh, Arduino digunakan untuk mengetahui pulse oximeter for COVID-19. Sungguh sangat bermanfaat sekali. Sumber terbuka diterapkan di dunia medis, di mana di sini ada contohnya seperti itu. Oh, tidak nampak tadi. Ini. Disclaimer gitu ya. Problem. Measuring oxygen blood level is critical diagnostic tools when assessing patient that have or may have COVID-19. Nah, mengukur oksigen di dalam darah dengan menggunakan apa tadi? Arduino. Karena personal use oximeter could be tool bisa menjadi sebuah alat membantu variasi medical care, penanganan dari medis. Gitu ya. Nah, ini telemedicine yang sekarang banyak dikembangkan, telemedicine. Jadi langsung tadi yang saya katakan menggunakan Internet of Things tadi, yang saya katakan menggunakan Android gitu. Jadi sudah difoto hasil X-ray-nya lalu dimasukkan ke dalam aplikasi di Android.
telemedicine, itu memanfaatkan Internet of Things di sana. Rilosa 95, siapa ini Rilosa? Wait. Request to view broker. Oke. Tempat lain. Mohon maaf terganggu. Nah, bisa melihat ya ini ya. Jadi ini pulse oximeternya. Masalahnya ini ada di sini. Nah, ini engineering requirements-nya yang diperlukan apa saja di sini. Oke. Ini adalah alatnya. Arduino Project Hub. Simple, ini ECG ini jantung ya. ECG itu jantung. Simple pulse. Tadi ada beberapa banyak itu ya. Beberapa banyak yang lagi dikembangin. Itu contohnya. Nah, ini smart blood oksigen mengukur kadar darah di dalam darah, kadar oksigen, maaf. Ini Nah, ini PCB ini atau tempat meletakkannya eh, komponen elektronik di sini. Ini sifatnya sumber terbuka. Sumbernya didapatkan di internet, ruang publik. Jadi bisa kita, nah ini hack day oximeter, jadi bisa kita kembangkan. Ada satu peneliti membuat sebuah prototipe ini, lalu lama-kelamaan terus dikembangkan. Semuanya bekerja bersama-sama, tapi tidak menghilangkan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi sifat sumber terbuka itu seperti itu ya. Jadi dia berantai dari satu peneliti yang lainnya, terus berantai. Dia dikembangkan. Jadi dia tidak boleh mengklaim ini adalah hasil karya dia. Ini adalah ciptaan dia, tidak boleh seperti itu kalau di dalam sumber terbuka. Ini adalah kerja bersama dari peneliti-peneliti sebelumnya sehingga tercipta nanti pasti disempurnakan oleh peneliti nantinya, pasti ketemu nanti mengukur darah dengan menggunakan Arduino ini, pasti ketemu nanti, tinggal nanti dia memperbaiki di sisi apa nanti, apakah hardware-nya, apakah software-nya, aplikasinya, atau algoritmanya. Karena sudah ada hardware, software, kalian tinggal main di algoritmanya. Nah, itu di mata kuliah lainnya. Tapi kalau di sebuah open source system, dua-duanya harus dipelajari ya, dipelajari. Tidak hanya melulu software, tapi juga hardware juga. Oke, itu penjelasan saya pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan komentar. Ini semester berapa ini? Semester 6 ya? Semester berapa ini? Semester 4. Oke. Semester 4. Oke. Dimas, semester berapa Dimas? Semester 4, Pak. Oh iya, semester 4 ya. Semester 4. Oke, ada yang ditanyakan? Kita kurang 2 pertemuan lagi ya. Kita kurang 2 pertemuan lagi. Awal Juli sudah ujian akhir semester. Oke. Ada yang ditanyakan? Oh, diam. Oke. Pada diam.
Oke, kita ambil satu paper di sini. Well, I rated long on admitting chess city to predict adverse outcome. Di sini open source software. Nanti feedback hari ini, tolong diperhatikan ini untuk feedback hari ini. Video dari awal tadi saya rekam sampai akhir. Ini mudah-mudahan kerekam ya. Duh, udah ngomong panjang lebar nggak kerekam. Kerekam alhamdulillah. Kerekam. Oke, saya ulangi sekali lagi. Wait a minute. Nah, ini ambil satu paper nanti. Ambil satu paper di Google Scholar. Ini contohnya adalah tadi saya membuat kata kunci open source for COVID-19. Nah, ini saya sekarang membuat kata kunci open source software for COVID-19. Silahkan nanti membuat satu presentasi yang mana saudara di sini downloadnya ya, ini download ya, PDF. Oke. Buat satu presentasi ya. Presentasi terkait studi kasus seperti ini yang sifatnya sumber terbuka untuk penyelesaian masalah COVID-19. Tadi kalau saya katakan tadi ada Arduino yang bisa untuk digunakan sebagai project library-nya di open source medical. Terus satu lagi ada paper tadi untuk penanganan COVID-19 berasal dari pemanfaatan sumber terbukanya itu adalah dataset yang digunakan, sehingga dataset yang digunakan itu bisa diambil secara bebas oleh peneliti lalu diteliti untuk mendiagnosa pasien-pasien COVID-19, apakah itu treatmentnya dalam penanganan COVID-19, dataset yang dipakai adalah X-ray menggunakan convolutional neural network, akurasinya dan lain sebagainya di sana digunakan untuk penelitian di COVID-19 tadi. Nah, ini COVID-19 sama, tapi di sini dikatakan softwarenya, analisa kuantifikasi dari penelitian yang digunakan menggunakan open source software. Open source software-nya seperti apa? Nah, saudara bisa jelaskan nanti dari PDF yang sudah saudara download, masalahnya seperti apa, tujuannya seperti apa di dalam papernya, tidak diketik, tapi dipresentasikan. Boleh nanti videonya di-share, video saja di-share seperti ini, yang saya presentasikan videonya, lalu kalian menjelaskan mengenai satu buah paper, lalu dijelaskan apa saja yang di sana. Yang pertama adalah masalahnya apa, tujuannya apa, metodenya bagaimana, terus pembahasannya bagaimana, kesimpulannya gimana. Kesimpulan dari penggunaan open source software di sini. Nah, di sini adalah open source software nih. Oh, ini gambar ini. Yang di share ini gambar ini ya. Jadi nggak bisa di search nih. Ya, nggak bisa di search. Tadi saya search di sini. Nah, ini by open source software ini ya. Ini kalau di sini by open source software %s while absolute volume of while. Nah, ini kalian jelaskan. While itu apa? While itu di sini dikatakan well aerated lung visual. Nah, jadi secara visual mengetahui dari paru-parunya. Softwarenya seperti apa? Nanti bisa saudara jelaskan di presentasi saudara dari
satu paper yang sudah saudara ambil seperti ini tadi di Google Scholar. Kasusnya apakah COVID-19, Pak? COVID-19, silahkan diketikkan open source for COVID-19. Ada banyak sekali di Google Scholar, silahkan diambil satu buah papernya, lalu dipresentasikan. Kalau tidak mengirimkan videonya di-upload di Google Drive saudara masing-masing, terus di-share ke saya ya. Linknya di-share, lalu nanti saya lihat, saya nilai, atau saudara besok minggu depan presentasi seperti ini. Yang tidak mengumpulkan, minggu depannya saya suruh untuk presentasi seperti ini. Gitu ya. Tadi sudah dicontohkan Alit ya, sudah bagaimana caranya presentasi gitu ya, secara online di mana namanya, di Google Meet seperti itu. Oke, gitu ya, mahasiswa semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, diam semua. Ini pada ketiduran apa ini? Danang Iza? Oh, tidur dia. Oke. Oh, main Mobile Legends. Oke. Juga, Pak. Oke. Ya, minggu depan kita ketemu lagi seperti ini. Saya nanti akan menanyakan hasil dari presentasi saudara. Ini tanggal berapa ini udah? Tanggal 15 Juni ya? Tanggal 15 Juni. Wih. Iya, kurang 2 kali lagi nih, tanggal 29 selesai. Masya Allah. Oke, kurang 2 kali lagi. Pupun nanti saya gunakan seperti ini ya. Saya gunakan seperti ini. Itu mahasiswa semuanya, saya harap semuanya sehat. Dan ini tadi saya baru mendengarkan sebuah podcast gitu ya. Penyebaran virus COVID-19 itu masuknya, ini tolong diperhatikan bahwa yang kepingin bebas dari virus gitu ya. Jadi kalau kepingin mengalahkan virus tersebut ya harus tahu strateginya, bagaimana dia bisa masuk ke tubuh kita. Jadi ada 3 cara dia bisa masuk ke tubuh kita. Lewat mata, lewat hidung, lewat mulut. Semuanya melalui droplet. Jadi air liur dari si pasien dari COVID-19. Jadi pentingnya face shield, pentingnya masker, pentingnya penutup wajah, itu bisa melindungi kalian. Jadi kalau tadi saya mendengarkan sebuah podcast, ya, sebuah podcast itu, dia mengatakan, ahli tersebut mengatakan dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Prof. Wiku mengatakan, nggak usah takut terhadap virus ini, yang nantinya tidak bisa menjaga kebersihan, itu yang akan kena seleksi alam. Seleksi alam itu berarti akhirnya dia tidak berhasil hidup lama. Tolong diperhatikan ini. Jadi mahasiswa semuanya kenapa harus cuci tangan? Karena setiap menit kita itu tidak sadar, kita itu memegang mata kita, kucek-kucek, hidung kita pencet, ya kan? Mulut kita kadangkala masuk gitu kan. Pada saat kita makan selilit, nah, ono daging, ono rujak gitu kan, seperti itu masuk gitu. Nah, itulah yang membuat virus itu bisa masuk saat kita menyentuh sebuah meja apapun, laptop yang terpapar virus tersebut, dia bisa masuk melalui 3 cara tersebut: mata, hidung, dan mulut. Tapi kalau Anda semua mahasiswa yang di sini sudah bisa menjaga kebersihan, tidak sering cucek-cucek mata dan mulut, mata juga, ya aman. Jadi kalau saya beranggapan berdekatan itu nggak masalah, asalkan kita pakai face shield ataupun penutup mukanya. Itu saran saya
untuk kalian bisa beraktivitas di luar sana. Yang bekerja silahkan bekerja, nggak usah takut. Saya katakan nggak usah takut, karena sekali lagi saya katakan semuanya itu tergantung dari imun kita. Kalau kita tahu kita radang nih sekarang, Pak Arya nih lagi radang karena kurang minum. Ya iyalah, karena Pak Arya ngomong terus selama 1 jam ini, otomatis harus dibanyakin minumnya. Tenggorokannya sudah lega, nggak ada masalah dengan tenggorokan Pak Arya, otomatis kita berani dan hati-hati. Dan sekarang ini semua perusahaan ataupun swasta, baik negeri maupun swasta, itu ada karyawannya sakit, seharusnya itu diizinkan untuk beristirahat di rumah. Kenapa? Kalau dia beraktivitas pada saat dia imunnya drop, akan memperparah. Apalagi kalau di sana tidak ada yang namanya kesediaan sabun dan cuci tangan. Nah, itu bermasalah. Maka dari itu, biasakan dengan new normal sekarang. Tolong diperhatikan, biasakan dengan new normal, cuci tangan, hand sanitizer, dan penutup wajah. Tapi yang terpenting ini adalah penutup wajah. Silahkan boleh pegang apapun, yang penting penutup wajah ada di sini, melindungi kita, sehingga kita ingat, oh jangan sampai menyentuh wajah kita. Karena virus itu masuknya lewat mata, hidung, dan mulut. Hati-hati. Itu saja pesan Pak Arya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Salam saya buat keluarga saudara semua. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.